Jungle. Hai, Om. Om Iwan, sehat-sehat Om. Alhamdulillah. Ngobrol lagi kita Om. Kayaknya memang special edition itu cocoknya di Agustus, bulan kemerdekaan, karena memang isinya itu akan kita persembahkan untuk negeri ini. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan, mudah-mudahan disebarluaskan oleh teman-teman Sobat Sabot. bukan tanggal ulang tahun dan anniversary-nya obrolan sabot yang Dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Om, cie-cie. ngobrolin ini Om, kendaraan listrik Om. Sekarang Nanti KBLBB itu sudah digunakan di Papenas ya, bukan? kita bahas dulu Om tentang autonomous car. Ini ada diagram yang basic ya, tapi saya lihat Ini Om, autonomous car itu berarti sudah kelanjutannya dari electric car ya, ya kan iya, Om? iya. Jadi yang kalau tadi itu kendaraan listrik berbasis baterai, KLBB ya namanya. Itu kan kita bicara adalah electric car berarti, atau electric vehicles ya. Ya, Kalau ini sudah my electric car, tidak pakai supir lagi. Gitu kan Om? lebih panjang namanya KBLBB menggunakan AI. Nah, jadi menggunakan artificial intelligence. Jadi ini cuman letak-letak posisinya, tapi komponen yang utama ini ya. Ada yang lebih lengkap dari ini, tapi yang mendasar adalah radar. Radar itu Tapi apa itu autonomous car? ya mobil yang tanpa awak, benar-benar tanpa awak. Ya gitu ya. Nanti kita contohnya ada taksi ya. Jadi nanti di EV9 bahkan kita ada cerita yang lebih seru. Kenapa sih mereka bersaing itu Hmm. lomba-lomba dan ada yang berhasil udah ngabisin jutaan dolar, ada yang nggak berhasil. Hmm. Itu di seri ke-9 nanti cerita persaingannya tuh. Nah, tapi ini tentang autonomous car-nya dulu ya. Jadi Hmm. radar itu posisinya Ya di bumper depan. di bumper depan radar. Kemudian kamera video ada yang di sini, ada yang di samping dua. Ini yang ini di ini ya di atas supir. Jadi di balik kaca. Kemudian dia mendeteksi lampu lalu lintas, membaca rambu jalan, melacak kendaraan lain dan pejalan kaki. Terus ada Hmm. lagi, ini saya baru baru dengar nih istilah baru LiDAR. LiDAR itu ditaruhnya Hmm. di atas. Dia Hmm. memantulkan gelombang cahaya dari lingkungan sekitarnya, mengukur jarak, Hmm. mendeteksi tepi jalan dan mengidentifikasi marka jalur. Hmm. Ya, jadi kalau jalanan di kita ada beberapa jalan keluar kota yang nggak ada markanya ya, jadi agak sulit juga tuh dia mendeteksinya marka marka jalan Hmm. LiDAR ini. Nah, kemudian levelsnya ya, eh, yang no automation sama sekali, terus driver assistance biasa itu yang seperti cruise control gitu tuh itu masuk level 1 tuh. Terus Hmm. kemudian ya, partial automation, kemudian conditional automation. Nah, sebetulnya kalau teman-teman mau lihat dengan ilustrasi gambarnya, itu di seri kelima kita kasih ilustrasi gambar 1 Hmm. sampai 5 itu gimana dan ini sekilas sejarahnya. 1920 mereka tuh udah mencoba bikin Advanced Driver Assistance System, ya mereka sebut ADAS. Tahun 1920 tuh Hmm. zaman perang tuh mereka udah. Kemudian cruise control yang kita kenal, ingat nggak di Holden Captiva sama di Sep pernah naik ya beberapa mobil otomatis sekarang itu, dan Serena ya, Serena yang baru zaman itu, zaman kita masih ngantor Om, itu udah pakai Hmm. cruise control. Hmm. Di set dia mau jalan kecepatan berapa, kita bisa interrupt tapi nanti dia kembali lagi ke kilometer yang di set ya. Ini tahun 48 udah diciptakan tuh sebetulnya Om. Hmm. Kita mengenalnya tahun 2012 ke atas ya. Hmm. Automation car yang pertama uji coba Jepang itu tahun 77. Zaman tahun Hmm.
itu komputernya masih analog dan masih pakai 2 kamera doang. Hmm. Udah 99% autonomous, udah seperti yang Waymo sekarang itu pernah Hmm. diciptakan oleh Audi tahun 2015 dan tesnya Hmm. baru sejauh 5.400 kilometer. Oh, lumayan ya. 5.400 kilometer ya, tapi Waymo ini ditesnya sampai 1 juta mil loh. Hmm. Tahun 2020 Waymo launch resmi, tapi Hmm. tidak menjual mobil ke pengguna pribadi, dia menciptakan taksi. Jadi Hmm. sebetulnya yang pertama yang hampir 100% otonomous itu Audi sebetulnya tahun 2015 ya. Nah, tapi oke lah, ini lanjutnya sepintas untuk delivery itu udah banyak diciptakan dan itu sebetulnya beberapa tahun ke belakang sudah ada. Ini contohnya di Eropa buah merek logonya Bisa. kita tahu nih, merek pizza ya. Kendaraan roda dua loh, tapi pas dia berhenti ada roda kecil gitu. Ya, dan setahun yang lalu pun di Swiss sudah digunakan untuk mobil pos, di Taiwan untuk kirim-kirim barang, ya Hmm. untuk trading, untuk perdagangan. Tahun berapa itu Om di mereka? Ini tahun lalu, ini saya Tahun lalu. nggak cuplik aja video-videonya, tapi 2023 ini ya, mobil pos Hmm. di Taiwan untuk mobil delivery barangnya kayaknya 2024 videonya. Cuman Hmm. cuplik yang merek ini nih pizza ya karena dia roda dua sih uniknya. Otonomous tapi roda dua nggak kebayang kan? Jadi pas Hmm. roda itunya turun sendiri gitu. Nah, Waymo ini adalah salah satu yang berhasil dalam persaingan-persaingan, tapi dia melaunchnya hanya untuk taksi dan dia udah dites katanya sampai 1 juta mil. There's three Hmm. major technologies. Up here, you got LiDAR, okay? And that can see up to 3 football fields away. Then you have cameras here with little Hmm. wipers when they get dirty. And you have radars. LiDAR, radar, camera. It's a Jaguar I-Pace, fully electric, all right? Now, you ready? We're gonna unlock. Handles come out. Hi, Supercar Blondie. This is so cool. Are you ready to start? Start ride. Here we go. Bernal Heights Park. Please make sure your seatbelt is fastened. For any questions, press the call support button to speak with a rider support agent. They have tested with no driver over 1 million miles. And in that time, they've only had 2 minor accidents, and Waymo has not been at fault. Jadi sebelum sebagai taksi di tesnya itu 1 juta mil. 2020 dia udah beroperasi. Tapi teknologi ini sudah luar biasa ya, dan sudah dijalankan. Ya kayak iklan sebelumnya, nanti kita lihat iklan lain lagi yang kendaraan Eropa ya. Tapi itu mereka jual pribadi. Tapi so far baru ada satu merek yang berhasil melaunch ke market, maksudnya untuk konsumen bisa dibeli pribadi gitu ya, kendaraan otonomus itu baru satu merek saat ini. Tapi itu nanti ceritanya di yang seri ke-9 ya. Nah, kalau dia udah lebih dari 3 tahun yang lalu, ini nggak ketinggalan nih di kota Wuhan. Ini tahun ini ada bule yang cobain naik di Wuhan. This is our car here, and as you can see, it's got lots of technology up here on the top. We need to press the button here it means we start the trip. Okay, so here we go. Look at Fantastic. this. Wow. This car's ID is 1045. Uh-huh. All right. So let's See you. It says you need to pay it and they won't go. okay, so that's 29 yuan. So that was very reasonable. And there it goes. Off to find his next customer. Dia nungguin di situ. Kalau nggak mau pergi dia. Kalau belum dibayar ya nggak akan pergi. Hebat ya. Teknologi yang luar biasa.
ID taksinya tuh ada di kaca kan, jadi kita kaca ID taksinya yang kita order cocokin sama yang waktu kita order di HP, udah bayar baru dia pergi. Mm-mm. Nah, jadi Wuhan, China udah, jadi mungkin 2 tahun di belakang Waymo, tapi pokoknya yang begini-begini China nggak ketinggalan dah. This is our Iya. Kemudian, nah ini aspek yang pernah kita bahas juga di seri sebelumnya ya. Benar nggak sih Hmm. pernah dilakukan alih kendali kan dikhawatirkan bisa dipakai untuk kejahatan segala macam kan dipakai untuk bom Iya. bom bunuh diri. Sekarang modelnya kan udah bukan manusia lagi bom bunuh diri kan bisa apa? Yang terbang itu apa Om? Yang Drone. drone, drone. Ya, Drone. drone. Drone itu bisa menggantikan bom bunuh diri. Nah, mobil-mobil begini juga bisa jadi bom bunuh diri, menggantikan orang gitu. Mm-mm. Smartphone itu jelas bisa dihack, yang kita udah ngalamin. Tapi kan ada beberapa aplikasi, ada proteksi-proteksinya. Jadi, autonomous car juga tidak imun terhadap hal ini. Proteksi yang standar adalah account ID dan password, itu aja. Tapi kalau mau meningkat cyber security yang lebih advance, katanya konsultasikanlah ke car dealer Anda di tempat Anda Hmm. membeli. Tapi Ini kalau kita mau beli untuk pribadi ya. kalau kita mau beli untuk pribadi autonomous car katanya. Nah, nasihatnya secara reguler WiFi. Jadi di mobil itu kan dia pakai AI, jadi dia ada onboard WiFi. Hmm. Secara reguler ganti passwordnya. Jangan nggak diganti-ganti. Ya kayak kita punya Hmm. wifi di rumah juga kadang-kadang orang suka nyolong gitu ya, ikut nimbrung sama Hmm. wifi kita kalau kita mau passwordin, tapi saya sih nggak passwordin ya. Nah, ini gitu. Jadi secara reguler ganti passwordnya untuk menghindari meminimalisir kemungkinan dihack dan softwarenya selalu update. Jadi dia juga pakai software kan, namanya AI gitu ya. Jadi Hmm. kalau ada ditawarin update software, ikutin aja update software dia selalu. Itu biasanya untuk Hmm. proteksi. Jadi saya ingat zaman saya jadi teknisi, sebelum sekantor sama Freddy kan dulu saya Teknisi teknisi mobil loh. teknisi komputer, Oh, teknisi komputer. Kirain teknisi mobil loh. operating Iya, system iya. dan ada objek software update selalu gitu. Dan itu Mm-mm. juga untuk pengamatan. Nah ini mobil juga begitu, ada software update-nya. Selain update juga kan perlu ada perawatan juga software itu kan Om ya. Ya, update itu bagian dari perawatan. Jadi biasanya dimonitor dari produsennya. Jadi produsennya yang bilang ini mesti diupdate nih. Kita ada update untuk meningkatkan Hmm. performance atau meningkatkan proteksi segala macam. Jadi ikutin aja lah. Pokoknya ikutin produsernya gitu ya. Hmm. Nah, sekarang ini yang kita seru nih. Ini menarik banget ini. Menurut saya ini Bisa kita dibahas. nggak usah jawab Om, nggak usah jawab Om. Kita serahkan, kita kita apa namanya pertanyaan ini kita berikan kepada sobat sabot. Ada beberapa kasus malah sudah pernah sering terjadi ya, sopir taksi online yang kemudian di dirampok dalam Iya. tanda kutip ya dirampok, mobilnya diambil, dianya ditinggal. Gitu. Itu ada supirnya, gimana kalau nggak ada supirnya? Nah, itu aja gambaran sederhananya. Kita serahkan sama sobat-sobat Om, gimana Om? Silakan teman-teman sobat-sobat untuk memberikan pandangannya. Gimana kira-kira kalau misalkan autonomous car ini kita terapkan di Indonesia, kita jalankan di Indonesia. Mungkin kalau di IKN memungkinkan loh. Artinya kota yang baru dibentuk ya, kota yang baru akan dibangun gitu. Jadi di setup-nya itu dari awal gitu. Memang didesain untuk banyak kendaraan Didesain untuk kendaraan-kendaraan seperti ini misalkan. Itu mungkin bisa, tapi mungkinkah ini diterapkan di kota sebesar Jakarta misalkan, atau Surabaya misalkan, atau Bandung yang jalannya pendek-pendek, kemudian banyak satu arah, kemudian banyak macetnya misalkan, memungkinkan nggak? Silakan teman-teman.
untuk komentar di di kolom komentar tentu saja ya. Di kolom komentar silakan tambah komennya. Ya, saya dengar di Jogja, ya saya sih nggak pernah stay lama ya, paling berapa hari gitu ya kalau perjalanan dinas ke Jogja. Tapi udah bilang kalau sore-sore itu orang kayak nyari alamat semua gitu. Alon-alon, nengokin. Nah, Nggak sih orang itu spiritnya? itu menikmati sore, menikmati waktu dan menikmati dirinya gitu. Oh gitu ya. Itu namanya kalau bahasa Inggrisnya mungkin enjoy yourself gitu. Nah, itu enjoying themselves gitu ya. Sambil melihat-lihat kota Jogja gitu itu nikmat gitu. Jalan-jalan Ya, sore. jangan baper tapi gitu langsung klakson gitu. Kita ada perlu gitu. Ya, kalau ke Jogja mah jangan perlu-perlu banget lah, santai aja gitu. Teman-teman sabot-sabot Om ya yang tulis di komentar ya Om ya. Dijawab di komen, di kolom komen ya, Heeh, nanti heeh. kasih pendapatnya. Kalau misalkan ada yang paling oke, paling bagus atau paling kocak, kita kasih hadiah nggak Om? Bisa nanti kita upayakan hadiahnya. Tayangan berikutnya kita bacakan yang paling oke. Kita Kita kasih hadiah. Sebelumnya kan kita ada merek terkenal, merek Eropa yang prank kuntilanak. Ini sih nggak serem-serem amat, cuman lucu aja, konyol. Introducing the all-new self-driving car. It does the driving for you, so you can catch up on the more important things in life. It automatically takes the right turns. Effortlessly avoids unexpected obstacles. And recognizes red lights far in advance, ensuring you a perfectly safe journey every time. De zelfrijdende auto. Technologie is er klaar voor. En wij ook. Nah, dia mau bilang bahwa manusia tuh banyak melengnya. Kalau mobil ini nggak bakal meleng. Iya. Seperti yang Atau yang bagus. ngetes Waymo itu, Waymo itu katanya 1 juta mil, nggak pernah kalau toh ada 2 minor incident, bukan karena kesalahannya Waymo, tapi karena manusianya yang meleng. Dia kan berhadapan sama pengemudi manusia gitu di jalan. Nah, kesalahan pengemudi manusianya gitu, ada 2 minor incident. Tapi Waymo tidak pernah meleng, kalau manusia banyak meleng. Nah, itu bisa juga untuk jadi komentar Sobat Sabot nanti yang mengenai gimana kalau diterapkan di Indonesia gitu. Itu bisa ditimpukin itu Om. Kalau misalnya kan kita ngeliatin mobil yang tanpa supir, terus kita yang jatuh gitu. Kita timpuk mobilnya Om, kalau di Indonesia. Yang salah misalnya kita yang jatuh gitu. Bisa-bisa mobil itu yang salah kan gitu Om. Ini di banyak kasus terjadi seperti itulah, bahwa motor itu kadang-kadang dibela gitu. Walaupun dia salah gitu. Karena nggak ada pengemudinya. Karena nggak ada pengemudinya, mobilnya ditimpukin. Anyway, ya itulah mungkin. Ya. Itu bisa jadi salah satu juga komentar nanti teman-teman Sobat Sabot. Kan sebelumnya juga kita pernah, itu benar apa enggak, autonomous car itu katanya bisa dibohongin. Itu kon itu ya yang untuk kon di jalan ya. Kon di jalan ya, kalau ini bilangnya witch's hat itu bentuknya kayak topi itu kan, topi penyihir, topi nenek sihir. Nah, jadi ditaruh itu dia berhenti. Bisa jadi. Taruhnya di depan radarnya, kan dia ada radar tuh di depan, taruh di depan. Dia berhenti, nggak mau jalan-jalan. Iya. Gak usah ngejahilin autonomous vehicle, nggak usah capek-capek nimpuk ngerusak lah, taruh aja kon gitu di depan radar. Berhenti dia. Mau jalan lagi dia. Nah, ini trackless tram ini pernah diinginkan oleh, ada di tayangan sebelumnya juga kita kasih ilustrasi, ada warga New York yang pengen gitu, wah ini cocok nih di New York gitu, dia menghilangkan tram dan ini jalannya ya. Tapi kan
pemerintah Amerika gengsi banget mau import dari China gitu. Jadi Hmm. kita nggak ada gengsi-gengsinya. Ini akan diimplement di Indonesia, Om. Di mana? Nah, coba. Tak lama lagi, kereta otonom atau Autonomous Rail Transit yang merupakan bagian dari sistem transportasi cerdas tiba di ibu kota Nusantara. Dan pemanfaatan teknologi terbaru perkereta-apian tram otonom. Makanya kalau di IKN itu memungkinkan karena Autonomous didesain dari awal gitu. terakhir. Nah, kita pernah bahas soal ini kan, extended producer responsibility yang udah ada. Kita permen KLHK-nya cuma menyangkut kemasan plastik kan. Untuk baterai belum ada undang-undangnya. Hmm. 5 undang-undang payungnya tapi udah ada perda yang udah mengatur itu. Tapi kalau undang-undang payungnya secara nasional untuk konsumen katanya belum ada. Kalau ini terlepas dari autonomous atau tidak autonomous ya, Om. Ini Pokoknya untuk semua KBLBB ya. ya, jadi khusus baterainya ya. Jadi mengantisipasi dan menganjurkan pemerintah menyiapkan ekosistem dan infrastruktur, berarti termasuk legal framework ya. Ekosistem dan infrastruktur itu termasuk legal framework untuk repair, refurbish, remanufacture, recycle baterainya. Nah, dokumen setebal ini tentang circular economy roadmap kita 2025-2045 itu kebanyakan memang ngomong sampah plastik sama yang lain-lain, logam, kaca itu Baterai ini beberapa. cuma 1 halaman. Padahal ini berapa halaman, Om? Kira-kira, Om? Dokumennya ada sekitar 50 halaman. Jadi yang menyinggung soal ini dan memang menganjurkan, maksudnya itu kan Kementerian Perencana. Jadi dia tugasnya mengingatkan, mendrive kementerian-kementerian lain yang terkait. Jadi kalau ini ya KLHK gitu ya, harus menciptakan infrastruktur dan ekosistemnya. Jadi 1 halaman untuk mengingatkan itu. Jadi kata-katanya di sini ya, mengingat itu termasuk limbah B3 dan berbahaya segala macam dan besar secara fisik, jadi sudah harus disiapkan. Cuman 1 halaman mengingatkan, jadi mungkin dari 50 halaman dokumen ada 1 halaman membicarakan ini, orang kan nggak terlalu ini, jadi kita khusus karena kita specialty-nya sequelnya electric vehicle, kita khusus mengingatkan Bapak Ibu di KLHK, ada 1 halaman di dokumen Bappenas yang mengingatkan kita harus siapkan nih. Iya, dan ini menjadi sangat penting ke depannya. Nah, Ya ini kan, kalau ini terus berkembang menjadi sangat penting gitu. mudah-mudahan Ibu Menterinya sendiri, jadi oh iya, saya harus cari jajaran di bawah saya nih untuk ayo bikin undang-undangnya. Menarik ya. Tunggu pokoknya komentar teman-teman sobat-sobat untuk kasih komentar, kasih pandangannya gitu, kasih ngebayanginnya seperti apa kalau autonomous car itu diterapkan di Indonesia. Khususnya taksi, autonomous taksi ya. Sementara ini autonomous taksi. Iya. Jadi kalau saya memperkirakan ya, kenapa baru 1 merek yang berani jual ke konsumen pribadi? Karena ya itu update softwarenya harus centralized ini banget gitu, dia takut nggak terkontrol gitu. Ya jadi yang merek lain baru beraninya sampai ke tingkat taksi karena lebih terkontrol kan taksi, reach kan nggak kemana-mana gitu. Ya. Itu. Tayangan berikutnya Agustus baru kita masuk ke yang lebih seru lagi, yang kita inginkan didengar oleh pemerintah nih. Udah mau 2 tahun ya. Terima kasih untuk teman-teman yang memperhatikan tayangan-tayangan kita gitu ya. Dan tidak capek-capeknya gitu. Kalaupun capek, ingat, boleh capek nonton punya kita tayangannya, tapi jangan pernah capek untuk mencintai diri sendiri, cintain keluarga, cintain lingkungan. Iya. Gitu dari kita ya Om Iwan ya. Oke, sampai ketemu di obrolan special edition ulang tahun obrolan sahabat. Thank you Om. Oke, sampai ketemu. Bye. Sampai ketemu. Bye bye.